Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola ya. Striker timnas Indonesia Ole Romeni resmi kembali ke Eredivisie setelah dipinang oleh klubnya Justin Hubner, yaitu Fortuna Sittard ya. Kabarnya Romani ini dibeli secara permanen ya, katanya. Nggak tahu deh, gue ngeliat dari rumor yang beredar, kabarnya Fortuna membayar 800.000 euro ya, atau sekitar berapa tuh sekarang, 20.000 ya kalau kurs rupiah, berarti sekitar 16 miliar rupiah untuk mendatangkan Romani ke Fortuna Sittard gitu ya. Dan ini ya untuk gua simbiosis mutualisme ya. Di satu sisi Romani juga butuh main di level tinggi ya, karena di level Ligue 1 kan itu levelnya sangat rendah ya. Di satu sisi Fortuna juga sedang butuh striker karena mereka juga kekurangan striker ya. Ini sangat good deal dan gue sangat bersyukur ya. Kenapa? Karena Romani tidak mengikuti jejak teman-temannya yang pergi ke Liga 1. Gue cukup heran ya kenapa Ragnar Oratmangun memilih ke Liga 1. Gue nggak ngerti, dia masih di usia yang matang gitu ya. Kemudian pemain-pemain lainnya juga banyak yang ke Liga 1, tapi Ole Romani memilih untuk tetap tinggal di Eropa, which is gue sangat-sangat bersyukur dan gue sangat-sangat berterima kasih Romani tidak memilih pergi ke Asia. Dan berterima kasih juga kepada Fortuna Sittard yang mau untuk bisa dibilang membeli pemain Indonesia ya. Selain Justin Hubner juga sekarang udah ada Ole Romani. Jadi kayaknya mulai sekarang gue akan menjadi fansnya Fortuna Sittard ya, kalau mereka terus-terusan membeli pemain timnas Indonesia, karena sekali lagi main di Eredivisie itu kan levelnya sangat tinggi ya, dan itu akan sangat berguna untuk kemajuan timnas Indonesia juga guys. Jadi kalau kalian pikir pemain-pemain diaspora itu lari ke Liga 1 untuk menaikkan kualitas liga, itu cuma alibi guys, jujur-jujuran aja gue mah ya. Justru karena pemain-pemain diaspora ini menurun, mereka akhirnya pergi ke Liga 1. Karena kenapa? Di Liga 1 gaji mereka oke ya. Gaji mereka tuh sangat oke kalau main di Liga 1, ditambah mereka adalah pemain lokal, jadi tidak terkendala regulasi gitu. Mereka itu menurun aja, bukan mereka sekarang sedang on fire ya. Ibaratnya mereka sedang apa, mereka sedang luar biasa ibaratnya di sana, terus tiba-tiba datang ke Liga 1 sebagai pemain yang marquee player gitu. Enggak, mereka tuh menurun, emang menurun aja. Ragnar gitu ya, Ragnar menurun gitu ya, datang ke sana. Sandy Walsh juga di Buriram udah nggak terlalu dipakai gitu ya. Jadi kalau kalian pikir untuk menaikkan kualitas liga mungkin satu level iya, tapi tidak akan signifikan banget, tidak akan sesignifikan itu gitu ya, tidak akan sesignifikan itu. Toh kita juga di ACL 2 ya segitu-segitu aja, nggak pernah jauh gitu ya, sama aja gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu guys. Kalau menurut gua mending pemain-pemain ini stay di Eredivisie. Kalau bisa ya Jenner kan dirumorkan akan kembali ke Eropa ya. Gua harapkan Jenner kembali ke Eropa ya, karena dia ini masih sangat bisa berkembang. Beda sama Strike. Kalau Strike itu gua rasa udah mentok banget. Jens Reven itu masih sangat bisa berkembang. Gua harapkan dia pindah dari Bali ke Eropa ya. Gua harapkan dia tidak stay di sana, di Bali ya, karena sayang, dia punya potensi yang bagus banget gitu sebagai goal getter. Kalau Zylstra gue rasa udah selesai ya, Zylstra udah selesai, Strike sudah selesai gitu ya. Jadi Tom Haye, kalau Tom Haye, Sandy Walsh gue masih bisa terima lah, karena mereka memang sudah berumur gitu. Eliano Reinders, sayang Eliano Reinders masih harus di Liga 1. Gue harapkan dia bisa kembali ke Eredivisie. Sangat berbeda lah, masih jomplang guys kalau bicara soal kualitas Liga 1 yang ditopang sama pemain-pemain diaspora. Masih lumayan jauh lah ya, masih butuh naik sampai 3 level lagi setidaknya untuk menyamai Eredivisie. Liga 1 kalau pengen menyamai Eredivisie butuh naik 3 level, dan kedatangnya diaspora ini paling cuma menaikkan liga sampai 1 level aja gitu. Jadi justru yang terkorbankan itu pemain-pemain diasporanya justru aja. Makanya gue harapkan kalau pemain-pemain yang udah kelihatan luck lah, kayak Shane Patinama, itu udah luck ya, itu terbang ke Liga 1 juga is oke. Strike sudah kelihatan luck, is oke ke Liga 1. Zylstra gitu ya, itu kan sudah luck tuh. Atau Tom Haya, Sandy Walsh yang sudah berumur, nah itu masih oke lah
terbang ke Liga 1 karena nyari uang bisa dibilang. Tapi kalau pemain-pemain yang matang semacam Ole Romani ini kan dirumorkan ke Persib, wah, gua akan sangat tidak terima sih kalau dia pergi ke Persib di saat ini ya. Karena dia tuh masih prime banget, sayang banget. Nanti aja kalau dia udah 30-an, 31 baru dia pergi ke Persib, oke lah. Tapi kalau di titik ini jangan sampai kayak Eliano Reinders gitu. Dia akhirnya stuck di situ-situ aja, nggak berkembang gitu pemainnya. Jadi Romani pun kan akhir-akhir ini sedang posisi menurun ya, karena dia di Oxford juga cedera terus ya, cedera terus. Dia juga nggak mencetak satu gol pun bahkan di musim lalu di Oxford. Jadi gue harapkan di Fortuna ini, dimana dia kembali ke rumahnya ya, dia sudah terbiasa dengan Liga Belanda, dia sudah terbiasa dengan habit liganya, dia juga home ground di sana, dia juga lahir di sana ibaratnya. Dia kan lahir di Nijmegen, sekarang di Fortuna Sittard, itu nggak terlalu jauh. Jadi gue harapkan kembali ke rumahnya, apalagi sekarang ada temennya Justin Hofner, itu kan temennya ya. Gue harapkan dengan kembali ke sana Romani bisa kembali mendapatkan kualitasnya. Karena meskipun Romani kelihatan masih menggendong-gendong ya timnas Indonesia, tapi Romani ini sedang dalam posisi menurun sebenarnya. Kondisinya tuh lagi menurun. Jadi sebelum Piala Asia gue harapkan Romani sudah bisa kembali 100%. Karena benar-benar kita sangat membutuhkan Romani. Ya, sangat-sangat membutuhkan, dan mudah-mudahan Romani nggak cedera ya, karena dia cederanya ternyata lumayan parah ya. Dia tuh sering banget cedera. Memang cara mainnya cukup ini ya, cukup berbahaya memang dengan gocekan-gocekannya. Jadi gua harapkan Romani tidak cedera, karena jujur di posisi ini Ragnar Oratmangun udah nggak bisa gendong-gendong lagi timnas di posisi sekarang. Susah lah. Ragnar yang sekarang itu bukan lagi Ragnar 2 tahun lalu yang di Vietnam itu yang gundang gendong gitu ya, yang bahkan di kualifikasi Piala Dunia masih sangat menggendong timnas gitu ya. Mungkin sejak Kluivert datang kali ya, Ragnar itu udah totally menurun banget. Apalagi sejak pindah ke Dender lah. Sejak pindah ke Dender, Ragnar itu udah bukan lagi Ragnar yang tajam, Ragnar yang kreatif gitu ya, Ragnar yang bisa soloran ibaratnya gitu ya. Udah bukan lagi Ragnar yang seperti itu sekarang. Ragnar yang sekarang itu benar-benar Ragnar yang simple mainnya. Nah, gue harapkan posisi Ragnar itu bisa tergantikan oleh Romani sekarang. Mudah-mudahan Romani karirnya cemerlang ya, karena kalau belakang kan udah aman, Itzes, Dix gitu-gitulah udah aman banget. Tinggal masalahnya kan di tengah aja sebenarnya, tengah sama depan. Kalau depan Romaninya fit, gua rasa depan juga udah bukan masalah. Berarti tinggal lini tengahnya. Ya PR dari tim maksudnya. Dan Romani dikontrak 2 tahun dengan extend 1 tahun ya. Lumayan gitu, 2 tahun 1 tahun itu berarti sampai Piala Dunia dia masih bisa ada di Fortuna gitu ya, sampai nanti 2030. Dia sampai 2029 lah, 2029 tapi udah kualifikasi Piala Dunia tuh. Nah, mudah-mudahan Romani itu selalu fit, tidak cedera gitu ya. Oke, jadi welcome back untuk oleh Romani gitu ya. Ini kabar yang sangat baik di samping kabar-kabar buruk pemain diaspora kita ke Liga 1. Mudah-mudahan mungkin dua kali ya. Mudah-mudahan pertama Romani bisa kembali ke setelannya lagi, bisa kembali ke kualitasnya lagi. Yang kedua adalah mudah-mudahan tidak ada lagi diaspora yang turun karirnya. Ya, itu aja mungkin ya. Baik.